Pengertian pembinaan SDM. Pernah kepikiran nggak, kenapa ada tim yang kelihatan solid, produktif, dan selalu siap menghadapi tantangan? Semua itu berawal dari pembinaan SDM. Pembinaan SDM bukan sekadar mengatur pekerjaan, tapi proses mengarahkan, membantu, dan mengembangkan karyawan supaya bisa bekerja lebih efektif dan profesional. Caranya bagaimana? Lewat pelatihan yang tepat, pembimbingan yang berkelanjutan, dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya bukan cuma supaya karyawan tahu apa yang harus dikerjakan, tapi juga supaya mereka terbiasa berpikir kritis, bisa bekerja sama dalam tim, dan berani mengambil keputusan di berbagai situasi kerja. Karena di dunia kerja, tantangan selalu berubah, dan SDM yang berkembang adalah kunci untuk bisa terus melangkah maju. Dengan pembinaan yang baik, perusahaan bisa membangun SDM yang loyal, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Tujuan pembinaan SDM. Tambahkan subjudul supaya karyawan bisa bekerja maksimal. Sebenarnya apa sih yang perlu dibangun? Pertama, pengetahuan. Karyawan perlu tahu apa yang dikerjakan dan kenapa itu penting. Kedua, keterampilan. Bukan cuma paham teori, tapi juga terampil dan siap menerapkannya di dunia kerja. Dan yang gak kalah penting, sikap. Cara berpikir, cara bersikap, dan cara bekerja sama dalam tim. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat, karyawan bisa menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan efisien. Inilah kenapa pembinaan SDM mencakup pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, dan bimbingan kerja yang berkelanjutan. Karena SDM yang berkembang bukan hanya bekerja lebih baik, tapi juga tumbuh bersama perusahaan. Pembinaan berbasis kompetensi dibangun dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. Dimulai dari kamus kompetensi. Disinilah standar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja ditetapkan sebagai acuan bersama. Lalu ada pemetaan kompetensi, untuk melihat kesesuaian antara kebutuhan jabatan dan kompetensi karyawan. Berikutnya, asesmen kompetensi. Tahap ini membantu mengetahui level kompetensi secara objektif dan terukur. Dari hasil asesmen, disusun Individual Development Plan atau IDP, sebagai panduan pengembangan yang fokus dan sesuai kebutuhan masing-masing individu. Dan terakhir, evaluasi serta sertifikasi, untuk memastikan pembinaan benar-benar menghasilkan peningkatan kompetensi yang nyata. Ketika semua komponen ini berjalan selaras, pembinaan tidak hanya terstruktur, tetapi juga berdampak nyata bagi karyawan dan perusahaan. Dalam penerapannya, pembinaan berbasis kompetensi tentu tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Mulai dari anggaran yang terbatas, waktu yang sempit, hingga fasilitas pelatihan yang belum memadai. Tantangan berikutnya adalah kurangnya keterlibatan manajemen lini. Ketika pembinaan dianggap hanya urusan hari, tanpa dukungan dan tindak lanjut dari atasan langsung, dampaknya di lapangan menjadi kurang maksimal. Dan yang tak kalah penting, objektivitas penilaian. Mengukur kompetensi teknis mungkin relatif mudah, namun menilai soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, atau kerjasama tim seringkali menimbulkan bias. Memahami tantangan-tantangan ini adalah langkah awal, agar pembinaan berbasis kompetensi bisa dijalankan dengan lebih realistis dan efektif. Kesimpulan, pembinaan berbasis kompetensi adalah investasi strategis, bukan hanya biaya, yang memastikan perusahaan memiliki talenta yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis hari ini dan di masa depan. Petik 2.